Orang Ikan atau dengan judul International Monster Island dibuka dengan latar di atas kapal Jepang pada Mei 1942, kapal yang mengangkut para tawanan perang. Di sana kita diperkenalkan pada Saito yang diperankan Dian Fujioka, seorang prajurit yang dituduh sebagai pengkhianat. Ia diborgol bersama Bronson, Callum Hordhouse, seorang tawanan perang asal Inggris. Dua orang dari kubu yang berbeda, tapi kini berada dalam nasib yang sama. Situasi berubah drastis ketika kapal mereka dihantam torpedo oleh pasukan sekutu. Adegan ini disajikan dengan editing yang terlihat kasar, kemungkinan besar untuk menyamarkan keterbatasan budget. Tapi justru dari sini arah film mulai terasa jujur, tidak mencoba menyembunyikan kekurangannya, malah menegaskan jika film ini adalah penghormatan untuk film-film kelas B. Ingatlah ada banyak penggemar film monster seperti ini, terutama yang menikmati film atau serial bertema monster creature. Lagi pula ini adalah film yang ditujukan untuk festival pada tahun 2024. Di antaranya dalam ajang Tokyo International Film Festival, Singapore International Film Festival, dan Trieste Science Plus Fiction Festival. Bahkan Orang Ikan mendapat pujian dari para kritikus, sebelum akhirnya tayang di CGV dan diedarkan secara internasional lewat platform streaming Shudder dan Netflix. Saito dan Bronson berhasil selamat dan terdampar di sebuah pulau terpencil. Namun pulau ini bukan sekedar daratan kosong. Ada sesuatu yang mengintai mereka, makhluk yang disebut orang ikan. Wujudnya menyerupai manusia ikan, mengingatkan kita pada film seperti The Shape of Water atau Creature from Black Lagoon, tapi dengan vibe misteri dan brutal seperti Predator atau Alien. Namun siap-siap saja dikecewakan, karena eksekusinya jauh dari kata menyeramkan dan mengasihkan. Tapi balik lagi, Orang Ikan adalah film yang ditujukan untuk festival. Film-film festival biasanya memakai film hanya untuk menyampaikan sebuah maksud tertentu. Mungkin dalam film Orang Ikan ini, concern yang disorot adalah hubungan antara Saito dan Bronson. Sebagai prajurit dari dua kubu yang berbeda dan bertolak belakang, namun mau tak mau harus bersekutu dan ternyata bisa. Serta ending yang menyinggung tentang humanisme dalam perang dan penjajahan, terlepas dari unsur politis yang dianut oleh negara mereka, yang akan kita bahas nanti di akhir konten. So, simak terus review ini sampai akhir. Satu hal yang menjadi daya tarik sekaligus kekurangan film ini adalah tidak mencoba terlalu keras untuk membuat kita percaya bahwa makhluk itu nyata. Sang sutradara malah seolah sengaja menonjolkan kesan manusia dalam kostum, dan film ini tidak berusaha menutupi hal itu. Kalau kalian menyukai konten review film seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, boleh juga subscribe, share, dan klik tombol thanks-nya untuk membantu pertumbuhan channel ini. Orang Ikan disutradarai oleh Mike Wilwan dan menawarkan pendekatan yang cukup segar di perfilman Indonesia. Mengusung genre kreatur feature horror, film ini mengangkat kisah mitologi kuno yang berkembang di kalangan masyarakat Melayu, termasuk Indonesia, khususnya pada masa Perang Dunia Kedua. Menurut Mike, ide tentang Orang Ikan muncul dari hasil risetnya yang meskipun terbatas, menemukan beberapa catatan menarik. Salah satunya berasal dari kisah tentara Jepang yang saat Perang Dunia konon melihat makhluk aneh menyerupai manusia ikan di beberapa pulau terpencil di Indonesia. Meski tidak banyak orang yang mengenal legenda ini, Mike justru melihat potensi besar untuk mengangkatnya ke layar lebar. Film ini tidak hanya mengandalkan unsur mitologi, tapi juga memadukannya dengan latar sejarah. Sebuah kombinasi yang bertujuan menciptakan pengalaman sinematik yang bukan hanya memukau secara visual, tapi juga menyentuh secara emosional. Proses syuting sudah dimulai sejak tahun 2003 dan dilakukan di berbagai lokasi alam Indonesia yang memesona, seperti Pantai Sawama di Banten, Curug Sodok dan Geopark Ciletuh di Sukabumi, serta Studio Infinite di Batam. Dengan gabungan mitologi lokal, nuansa sejarah, dan kekuatan produksi dalam negeri. Salah satu hal yang layak diapresiasi adalah akting Dian Fujioka. Dengan wajah dingin penuh keputusasaannya, bermain dengan intensitas yang konsisten. Namun sayang, tidak diimbangi Callum Hordhouse. Aktingnya kurang natural dan terasa aneh. Namun keduanya berhasil menyampaikan rasa takut dan ketegangan dari situasi yang mereka alami. Di beberapa momen, penampilan mereka dipadukan dengan efek riasan makhluk yang cukup meyakinkan, mampu membuat film ini terasa mencekam dan mendesak. Sayangnya itu tidak cukup untuk mengangkat keseluruhan film Orang Ikan. Rasanya tetap terasa dangkal.
Beberapa adegan seakan dipaksa agar menciptakan plot twist yang sama sekali tidak terlalu mengejutkan. Meskipun begitu, niat Mike Wilwan dalam merancang narasi Orang Ikan lumayan baik dan terasa rapi. Sebuah cerita yang lebih mengandalkan kekuatan visual ketimbang dialog. Ceritanya ramping dan langsung ke inti, mengikuti gaya khas film genre klasik yang memang tak butuh banyak basa-basi. Wilwan menggunakan pendekatan yang familiar tapi tetap efektif, memperlihatkan sosok monster hanya sebagian, samar atau di sudut-sudut bingkai, membuat kita terus menanti hingga akhirnya si makhluk benar-benar muncul ke permukaan. Tapi sayangnya kita yang menonton tidak merasakan berdebar atau ketakutan seperti saat kita menyaksikan film Predator. Karena film ini ditujukan untuk film festival dan memang ada beberapa pesan yang tersirat dalam adegannya, Orang Ikan mendapatkan skor 5/10 dari Nation Cinema, terutama untuk pengambilan gambarnya yang indah dan keberanian para sinias di baliknya yang mengangkat folklore lokal tentang monster yang memang jarang diangkat dalam perfilman Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Semoga lebih banyak lagi film-film bertema monster kreatur yang muncul dari Indonesia. Tak lupa juga vibes film kelas B dari film ini memberikan kita kesan nostalgia. Sekarang kita lanjut pada penjelasan film. Apa sih yang coba disampaikan oleh film ini? Buat kalian yang tidak suka spoiler, dianjurkan untuk skip karena penjelasan berikut akan berisi bocoran cerita dan ending dalam filmnya. Orang Ikan menyisipkan potret yang cukup menarik tentang transformasi karakter Saito. Dari seseorang yang awalnya ingin mengakhiri hidup, menjadi sosok yang bertekad untuk bertahan, bahkan dalam situasi paling kacau sekalipun. Sebuah perubahan yang tidak terlalu ditonjolkan, tapi terasa jika kita cukup memperhatikan. Bagi penonton yang jeli, mungkin ada subteks lain yang bisa ditangkap tentang bagaimana kekuatan alam selalu lebih besar daripada konflik manusia soal tanah, kekuasaan, atau perang. Perubahan Saito juga dipengaruhi oleh Bronson, tentara Inggris yang seharusnya menjadi musuh bagi negara Saito. Namun dengan keadaan sulit yang mereka hadapi, kedua tentara dari dua kubu berseberangan ini ternyata bisa bersatu. Ini membuktikan bahwa dalam ranah personal, dua orang dapat dengan mudah saling mengasihi dan peduli. Simpelnya, boleh saja dua negara saling perang, tapi tidak lantas menjadikan orang-orangnya harus saling membenci. Dalam ending film Orang Ikan, akhirnya terungkap bahwa Saito bukanlah sekedar prajurit pengkhianat. Ia membunuh komandannya bukan karena membelot, melainkan demi menyelamatkan rekan-rekannya dari kematian sia-sia dalam perang yang digerakkan oleh keserakahan para atasan. Keputusan itu lahir dari belas kasihnya sebagai manusia. Ia menolak untuk membiarkan nyawa-nyawa itu menjadi tumbal ambisi negara. Saito juga memilih untuk berbohong pada komandan kapal Inggris, orang yang telah menyelamatkannya dari Pulau Monster. Ia mengatakan bahwa tidak ada makhluk lain yang hidup di sana, dan menyebut Bronson sebagai temannya. Kebohongan ini bukan tanpa alasan. Ia ingin melindungi Orang Ikan, makhluk yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman, agar bisa hidup damai di pulau itu tanpa terus-menerus diburu atau diusik. Ini adalah bentuk penghentian siklus dendam, keputusan sadar yang ia ambil. Sama seperti ketika ia memilih untuk tidak mengeksekusi Orang Ikan, meski punya kesempatan. Orang Ikan sendiri membunuh manusia yang datang ke pulau itu bukan tanpa sebab. Semua berakar dari dendam. Suaminya telah lebih dulu dibunuh oleh tentara Jepang yang mendarat di sana. Mayat tentara itu ditemukan Saito di hutan, tepat di atas Orang Ikan laki-laki yang terkubur. Lebih tragis lagi, sebelumnya Saito juga telah membunuh janin Orang Ikan yang ada di dalam gua, memicu kemarahan makhluk tersebut. Namun saat Saito akhirnya memilih untuk tidak membalas, tidak membunuh, Orang Ikan pun tidak lagi menyerangnya. Seolah-olah tindakan Saito memutus rantai kekerasan dan balas dendam. Bisa jadi ini adalah simbol dari sebuah harapan, bahwa dalam konflik antar manusia atau antar bangsa, jalan keluar sejatinya bukanlah saling membunuh, tapi keberanian untuk memaafkan dan melepaskan. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Saito bisa dibenarkan? Atau justru kalian punya pandangan lain tentang akhir film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.